kembali. Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah Tuhan kita. Dia heran dan dia. Haleluya. Pemazmur katakan di dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6, biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Kita ini ciptaan yang sempurna, jadi kita harus muji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan itu harus tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Ada haleluya. Puji Tuhan. Saat ini seluruh umat Kristiani di seluruh belahan bumi ini merayakan hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu dia bangkit dari kematian. Cuma mungkin beda. Tadi Ibu Rohani sudah bilang suasananya beda. Iya. Karena corona COVID-19 ini bukan saja di Indonesia, tetapi dia sudah ada di hampir seluruh belahan bumi ini. Jadi suasana Paskah, merayakan hari Paskah tahun 2020 ini tentu terasa lain daripada yang lain. Ya, jemaat sebelah ini mereka jemaat GKI Efata, keluarga di sebelah Umbekuan dari Efata. Mereka tadi pagi subuh ada bunyi mercon waktu Bapak keluar sambil buat renungan firman Allah, dengar di sebelah, ternyata di tetangga di sebelah, di depan rumah, di depan rumah Pak Robi Rombekuan, ada kegiatan anak-anak sekolah minggu dari GKI Efata. Yang sesungguhnya mereka biasa bikin setiap tahun di halaman gereja di Mangguapi. Inilah suasana Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus di tahun 2020 terasa beda. Mimbar-mimbar akhirnya seperti demikian. Tetapi puji Tuhan, tadi malam kita sembahyang di Pastori. Kita doa malam, Ibu Rohani kasih firman Allah di kitab Yosua. Kita harus memperkatakan firman Allah, supaya firman Allah itu dia yang menuntun kehidupan saya dan saudara. Tuhan bilang sama Yosua, harus memperkatakan firman Allah, supaya jalanmu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi engkau bisa mencapai tujuan yang pasti. Puji Tuhan, mari dalam suasana sukacita hari Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, Bapak mengajak kita buka Alkitab kita masing-masing, kita kunjungi Perjanjian Baru, yaitu Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-19, ayat yang ketiga. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 15, ayat yang ketiga. Atau 1 Korintus pasal 15, ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Ayat ini kita akan membacakannya secara bersama-sama, tentu dalam hitungan yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Kristus. 2, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati dari dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah kuburan dan bahwa Ia telah bangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya. 3 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, tanggal berapa Jumat? Tanggal 10, ya, kita jemaat GPD Hosana melaksanakan perayaan Jumat Agung kematian Yesus Kristus dengan suasana atas himbauan, maklumat, instruksi
teristimewa Bapak mempertimbangkan dengan pimpinan gereja, sehingga masing-masing jemaat laksanakan di rumah masing-masing. Kita yang ada, Bapak lihat, kita yang ada ini yang kemarin juga laksanakan. Ya. Jadi berita firman Allah bahwa Jumat Agung Yesus mengalami kematian yang dahsyat. Ya, Alkitab dengan jelas menceritakan bahwa Yesus ini dia mati. Dan mati menghembuskan napas di kayu salib. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Allah. Dia mati di kayu salib. Kalau menghitung, melihat dari situasi kita saat ini, rata-rata kalau tidak mati di rumah sakit. Ya mungkin sebagian ada yang meninggal di jalan, ada juga yang di tepi pantai. Tapi kalau kita ukur pakai akal pikiran sehat manusia, yang manusia alami kematian saat ini mencapai batas garis finish hidup di dunia ini, aduh bagus sekali. Ya. Tetapi peristiwa yang satu ini, Yesus Kristus, dia mati di kayu salib. Dan kematian Yesus Kristus ini disaksikan oleh banyak orang. Banyak mata yang melihat. Peristiwa Yesus sebelum mati, dia mengalami siksaan yang dahsyat. Minggu lalu, 3 hari yang lalu, hari Paskah, ayat firman Tuhan sudah Ibu Rohani sampaikan. Dia berdoa sampai keluhnya. Itu tetesan darah keluar dari tubuhnya. Yesus tahu apa yang dia 100% sebagai manusia, tetapi sesungguhnya dia adalah Tuhan dan dia adalah Allah. Jadi begitu banyak manusia, orang saat itu yang melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, dianiaya, disiksa, lalu disalibkan. Itu semua mata melihat dan menyaksikan. Dan semua mata juga melihat dan menyaksikan peristiwa kegelapan menutupi daerah wilayah sekitar Golgota. Sekitar wilayah itu menyeluruh, terjadi kegelapan. Semua mata melihat dan menyaksikan saat itu. Dan juga itu berlaku dari jam 12 siang sampai di jam 3 sore. Dan ketika Tuhan Yesus dengan suara yang nyaring, Tuhan Yesus bilang, dia memperkatakan kata, "Ya Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu." Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan gempa bumi itu juga disaksikan, dirasakan oleh setiap orang yang ada saat itu di Golgota, di Kalvari. Dan sebanyak orang itu termasuk kepala, haleluya, termasuk para prajurit tentara Romawi dan pimpinan yang ada saat itu, dan mereka yang orang banyak yang menyaksikan. Mereka ketika melihat peristiwa itu terjadi, ketika kegelapan sampai di jam 3 sore terjadi gempa bumi, baru perkataan mereka katakan bahwa sungguh benar bahwa dia ini adalah anak Allah. Ada pengakuan bahwa Yesus yang mati tidak wajar di Kalvari, di Golgota dan kayu salib adalah anak Allah. Itu disaksikan oleh sekian banyak orang. Jadi apabila kehidupan kita di saat ini, di akhir zaman ini, kalau mendengar ada berita-berita yang sudah viral, luar biasa terjadi, ada yang bilang Yesus Kristus itu bukan dia yang disalibkan, mirip dengan Yesus yang disalibkan. Ada yang bilang dia tidak mati, tidak dikuburkan. Ini berita-berita di akhir zaman. Sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, saya katakan bahwa itu kerja Lucifer. Itu pekerjaan si iblis. Karena Yesus bilang, waspadalah kamu, sebab nanti ada orang yang menyesatkan kamu. Ini saya tarik garis benang, garis tarik, kita punya situasi di akhir zaman ini. Mau tidak mau, gereja Tuhan akan dihadapkan dengan peristiwa pengangkatan atau penyingkiran gereja Tuhan yang sempurna.
yaitu orang-orang percaya, orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh, yang hidup dalam kebenaran, akan mengalami pengangkatan gereja Tuhan yang sempurna. Dan sesudah peristiwa pengangkatan gereja Tuhan yang sempurna, baru terjadi di dalam kitab Wahyu bahwa pemerintahan antikris akan menguasai seluruh belahan bumi ini. Jadi ini waktu saya dan saudara untuk kita lebih sungguh-sungguh. Kita lebih sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan bagian kita. Lebih berserah, lebih dekatkan diri dengan Tuhan. Beribadah seperti ini sungguh-sungguh. Memuji, menyembah dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kriteria ini menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya kita dikategori sebagai orang percaya yang hidup dalam kebenaran. Melakukan firman Allah. 3 hari yang lalu saya katakan bahwa pengesahan rancangan undang-undang dari Menteri Kesehatan Amerika Serikat sudah disahkan. Itu diwajibkan bagi semua warga negara Amerika, mau tidak mau harus pasang microchip. Nah, ini di kitab Wahyu sudah bicara tentang alat ini. Ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan dihadapkan ke sebab apa? Sebab itu bagian dari kebenaran firman Allah di kitab Wahyu. Ini harus terjadi. Itulah sebabnya dalam merayakan Paskah Yesus Kristus, mari kita tidak lagi melihat situasi ini biasa-biasa saja, tetapi mari kita lebih merenungkan firman Allah ini. Kita lebih melihat firman Allah ini. Apa yang nanti, yang sudah yang ada dalam Alkitab ini, kita ikuti perkembangannya. Sebab saat ini, waktu ini adalah proses penggenapan firman Tuhan terus sedang berlangsung. Jangan sampai kita terjebak dengan situasi ini. Sekian banyak orang yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ada seorang kaya pada waktu itu datang ketemu dengan Pilatus, minta supaya tubuh dari Yesus, jenazah dari Yesus, dia bawa untuk dikuburkan. Yaitu Yusuf, orang Arimatia. Dia datang ketemu dengan Pilatus bilang silakan. Dan Yesus dikuburkan. Waktu Yusuf ini datang, bawa, disaksikan oleh beberapa orang. Lalu dikuburkan. Jadi kubur Yesus itu milik punya Yusuf, orang Arimatea ini. Lalu Alkitab mencatat bahwa imam-imam besar, orang-orang Farisi datang ketemu Pilatus. Sampaikan bahwa waktu dia hidup itu, dia menyaksikan bahwa nanti hari yang ketiga dia bangkit. Jadi kalau bisa kirim tentara, para prajurit orang Romawi pergi untuk jaga kubur Yesus. Alkitab katakan bahwa Pilatus bilang serahkan orang-orangnya, para prajurit yang gagah perkasa, mengikuti imam-imam kepala dan orang Farisi, tua-tua, ahli Taurat. Dan kubur Yesus itu dijaga. Artinya bahwa ada saksi mata yang menyaksikan peristiwa di mana Yesus dikuburkan. Dan pada hari bagi Tuhan, dia datang secara pribadi kepada masing-masing yang masuk dalam rancangan keselamatan. Mereka yang Yesus datang secara pribadi, mereka menceritakan, menyaksikan. Ada yang bilang, dia datang, itu Tuhan yang Kristen, seperti gambar di teman saya orang Kristen punya rumah. Ini Tuhan kita yang dahsyat. Dia datang supaya umat pilihannya ini, saya dan saudara sebagai orang percaya bisa kenal. Nyatakan, sebentar lagi dia datang. Sebab Alkitab bilang, ketika tanda anak manusia itu, ada nabi-nabi palsu. Ada nabi-nabi palsu yang datang memberitakan cerita yang berbeda dari firman Allah ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus adalah Allah. Ada haleluya? Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hari ini
seluruh belahan bumi ini. Orang Kristiani, orang percaya merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Mari dalam pasca kebangkitan Yesus Kristus saat ini kita tetap lebih setia lagi. Kita tetap lebih taat lagi. Kita lebih percaya dengan sungguh-sungguh. Kita lebih berpengharapan kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Banyak janji-janjinya dalam firman Allah ini yang disediakan buat saya dan saudara. Dunia sedang digemparkan. Hampir judul-judul khotbah saat ini tentang hal virus ini. Tentang hidup di tangan Tuhan. Tentang perlindungan Tuhan. Tapi pagi ini dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus kita rayakan. Mari kita jamaah sana, kita punya visi misi bahwa kita mau menjadi orang-orang percaya yang terus dan terus setia dan terus kita hanya andalkan Tuhan saja. Di saat situasi seperti begini, kalau dia Yesus mati dan bangkit di antara orang mati, saya mau katakan bahwa virus corona tidak dapat menyangkal saya dan saudara, sebab Yesus bangkit. Sebab janjinya dia tetap pelihara saya dan saudara. Sebab janjinya dia tidak akan pernah tinggalkan dan biarkan saya dan saudara. Dia tetap pelihara saya dan saudara. Bahkan dia berkata bahwa dia tidak akan tinggalkan kita, saya dan saudara, sebagai yatim piatu di bumi ini. Rasul Paulus bilang, kewargaan orang percaya itu di surga. Ada haleluya. Kita hidup di dunia ini hanya sebagai orang-orang perantauan saja. Mau jadi orang perantauan di bumi ini? Halo? Mau jadi orang perantauan di bumi ini? Mau. Setia dan setia dan setia. Bertekun, tetap berharap kepada Tuhan. Banyak janji Tuhan buat saudara-saudara. Pemazmur bilang, sampai memutih rambutmu, rambutmu. Tuhan bilang, aku tetap menggendong kamu. Kata bahasa menggendong itu artinya dia akan berkati ekonomi. Walaupun dunia terpuruk dengan ekonomi. Dia akan memberkati keuangan saudara-saudara. Dia akan memberkati kesehatan saudara-saudara. Dia akan jaga dan pelihara saudara-saudara. Satu perkara, tetap kita setia kepada dia. Ada haleluya. Oh, haleluya. Kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Kami di kantor ada punya grup. Teman-teman punya grup. Ada berapa teman. Kita biasa langsung kirim. Ya, di kantor tuh bukan saja Kristen, tapi ada rekan-rekan Muslim. Itu sudah kirim-kirim firman, peristiwa-peristiwa kegiatan rohani. Ya, ini waktunya untuk kita nyatakan betapa Tuhan itu dia baik dan hebat. Karena nanti ada waktu di mana Alkitab bilang, bertelut semua lutut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya mau katakan bahwa jangan sampai saat itu kita terbuai dengan dunia ini. Kita terhanyut oleh kemanisan dunia ini. Sehingga saat di mana Yesus datang, saat di mana gereja Tuhan diangkat, disingkirkan ke padang gurun untuk terpisah dari bumi ini, terpisah dari antikris menguasai bumi ini. Bapak terangkat, mama kaget. Bapak, ini Alkitabiah, ini harus terjadi dulu.
Peristiwa ini harus terjadi dulu. Jangan sampai anak-anak yang terangkat, baru mama dan bapak tidak terangkat, tidak disingkirkan ke padang gurun. Ya. Satu hamba Tuhan, dia bersaksi bahwa hamba Tuhan Ibu Dewi, dia bersaksi dia satu malam dia mimpi. Dia mimpi waktu dia terpisah dari kakaknya, lalu dia terangkat naik. Terus kakaknya lihat, kakaknya panggil, Dewi, 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 jangan tinggalkan saya, Dewi, Dewi. Dewi dilihat menangis. Aduh, karena dia hamba Tuhan, dia mengerti firman Allah, nah kitabiah harus terjadi. Dia terangkat, dia lihat kakaknya tertinggal. Dia mengerti. Secara manusia, dia bilang, aduh, berarti kakakku tinggal di bumi, berarti dia akan alami masa pemerintahan antikris. Apakah dia bisa bertahan atau tidak? Sebab saat itu firman Allah diangkat, Roh Kudus tidak lagi di bumi. Lalu tiba-tiba dia diubahkan. Jadi tubuh penuh kemuliaan, dia diubahkan penuh kemuliaan itu artinya apa? Semua kemanusiaannya putus sampai di situ. Semua kemanusiaannya putus sampai situ. Yang ada adalah sukacita dan damai dan menikmati. Dia mengerti bahwa, aduh saya terangkat, saya terikut dalam masa pengangkatan kerja Tuhan yang sempurna yang dikatakan di dalam kitab Wahyu firman Allah. Satu ketika saya dan saudara nanti kita diubahkan dengan tubuh penuh kemuliaan. Kita baca dulu Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Ayat 2 sampai ayat yang keempat. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang pertama ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini menyatakan bahwa ketuhanan atau kealahan daripada Yesus Kristus. Bahwa kedatangan Yesus Kristus ini sudah dinubuatkan. Oh, jauh-jauh tahun-tahun. Yesus Kristus sudah dinubuatkan tentang kelahirannya di Bethlehem di tanah Yudea. Itu sudah dinubuatkan oleh kitab para nabi. Demikian Yesus mati dan dibangkitkan itu juga sudah dinubuatkan. Nah, inilah ciri-ciri bahwa Tuhan kita ini, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Jadi ada begitu banyak orang hebat di bumi ini. Orang punya kedudukan yang luar biasa. Bahkan dia punya ekonomi luar biasa, keuangannya luar biasa, orang kaya. Bahkan orang penguasa. Tetapi meninggal mati. Tidak pernah bangkit-bangkit. Saya tanya dulu, ada pernah dengar yang berita sudah mati dikubur, sudah 3 hari baru bangkit lagi ada? Lazarus. Ya, kita bilang Lazarus. Tapi bukan Lazarus yang membangkitkan, dia berdiri sendiri. Ada haleluya? Yesus yang bangkitkan. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, adalah Tuhan. Selama masa pelayanan 3,5 tahun di bumi ini, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kerasukan setan diusir, bahkan baru saja dikatakan Lazarus 4 hari sudah dikubur, tetapi dibangkitkan lagi oleh Tuhan Yesus. Nah, ini membuktikan bahwa ciri-ciri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Berarti saudara, saya lebih tekankan lagi bahwa tidak perlu kita ragu. Tidak perlu lagi kita menghitung masalah hal keyakinan ini.
pegang sekali Yesus, tetap Yesus sampai mati. Mengapa mereka yang tidak pernah kenal, mereka punya Allah, mereka punya Nabi, kemudian mati dan habis, tidak pernah bangkit-bangkit, tapi dong begitu saling, dong begitu setia. Ya, saya pernah sampaikan firman di mimbar bahwa ada satu teman di kantor. Dia orang dari Sulawesi, saya Bugis Makassar. Kami di kantor waktu ibadah sholat siang, dia ke masjid Yapis. Kami ke lapangan pakai mobil, nanti dia bilang, Bapak, nanti stop di Arfai, di tanjakan mau naik ke base camp. Ada satu masjid di persimpangan situ. Kami stop di situ. Dia turun, dia cepat-cepat lipat kaki, dia cuci tangan, dia berdoa. Saya tunggu dengan mobil, dengan teman-teman tim dalam mobil. Kami lari ke arah, kadang ke Isim, lari ke Arfu, lihat Medco punya lahan Medco. Kalau kami lari ke atas ke dataran Bravi, nanti sampai di Warmare dia bilang, Bapak, atau taruhlah di SP4, Bapak, singgah di SP4 tuh, singgah. Saya sudah tahu ini masjid lagi. Stop, dia turun berdoa. Kami sampai di Arfu, bahkan jalan dalam masuk untuk inventarisir lokasi-lokasi biasa masyarakat lokal, pengusaha lokal punya lokasi tebang pohon. Kami masuk, dia masih pisahkan diri. Dia langsung dia bilang, Bapak, dia punya kain kecil saja. Dia berlutut di bawah pohon-pohon. Lalu saya katakan buat teman-teman Kristen yang lain, saya bilang, kita coba kita lagi yang Kristen ini seperti dia kah? Artinya bahwa kita Tuhan ini ciri-ciri ketuhanan, kealahan itu kan sudah jelas tadi. Baru kita mau berdoa saja susah. Dia yang sudah jelas-jelas tidak mengenal Allah mereka. Nabi mereka yang dianggap sebagai utusan. Ya. Artinya begini, saya kasih gambaran seperti ini untuk mari kita lebih sungguh-sungguh lagi bahwa kita punya Tuhan ini. Tuhan kali langit dan bumi, Dia yang ciptakan langit dan bumi. Dia mati, Dia bangkit. Dia saat ini naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia berjanji, Dia akan datang kembali kali yang kedua untuk menjemput setiap kita orang percaya. Orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran firman Allah, hidup dalam kekudusan, Dia akan datang jemput untuk pulang, bawa ke surga. Supaya di mana Dia ada, di situ kita juga ada. Ada haleluya. Mau serius sungguh-sungguh ikut Tuhan? Jangan sampai gara-gara cewek kemudian terus cewek Tuhan, pacar atau Tuhan. Jangan sampai ada prinsip ini. Saya ikutin dulu, baru nanti saya yang pilih dia. Saya ikut dulu agamanya, baru nanti saya yang pilih dia. Ya, itu bahwa iman percaya kita sudah tinggalkan Tuhan dan ada konsekuensi bila mana kita tinggalkan Tuhan. Kita berpaling daripada Tuhan. Ya. Tuhan bilang sama umat Israel, ketika kamu setia kepadaku, sudah. Makanmu, tidurmu, ya, lahanmu, semua aku akan berkati. Tetapi jangan coba-coba berpaling daripadaku. Ya. Tuhan suruh Musa sampaikan buat umat pilihanku. Sebab Tuhan Allah mereka itu Allah pencemburu. Allah pencemburu. Ya, yang membalas kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Ada haleluya. Tuhan kita ini Dia mau supaya tetap kita setia. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam kitab Wahyu, hendaklah kamu setia sampai mati. Maka Yesus akan memahkotakan kita dengan mahkota kehidupan. Haleluya. Dunia sementara digemparkan dengan situasi.
Bukan saja hal kesehatan virus, tetapi kita sedang menghadapi nanti ke depan ini akan terjadi krisis ekonomi, bahkan keuangan. Ini rupiah sudah melemah. Sudah tidak ada keseimbangan lagi antara penerima negara untuk situasi penerima negara itu supaya memantapkan ketersediaan. Ya, secara umum saldo keuangan negara dalam keadaan stabil supaya dari dana itu dipakai untuk operasional negara. Sekarang pembelanjaan negara buat penanganan virus itu besar, dana besar. Ya, sekarang apa? Penerima negara sudah sangat minim, sedangkan negara harus keluarkan biaya yang begitu besar. Itu sudah membuktikan bahwa situasi ke depan Indonesia akan menghadapi keterpurukan di bidang ekonomi, bahkan kesehatan sedang berlangsung. Nah, situasi seperti begini, mari berbalik kepada Tuhan. Janji Tuhan bagi setiap orang percaya yang setia dan tekun, melakukan segala perintah ketetapan firman Allah, maka Tuhan akan, haleluya, memelihara dia, menjaga dia. Ada haleluya? Ya, puji Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan situasi. Mari janji Tuhan bahwa dalam firman Allah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita lakukan lagu Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Saya tibakan firman Tuhan sampai di sini. Haleluya. Sebelum kita angkat lagu ini, di akhir pendengar firman Tuhan, sebagai gembala dan juga keluarga gembala, saya sampaikan selamat Paskah, selamat merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus tahun 2020. Kiranya kita terus ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa.